Hai, saya Visayono. Saya mau kembali share tentang sebuah buku yang sedang saya baca, berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada video part 1 ini, saya akan menceritakan tentang bab 11, Planning Lessons Differentiated by Learning Profile, merencanakan pembelajaran yang didiferensiasi berdasarkan profil belajar siswa. Learning Profile, profil belajar. Learning Profile atau profil belajar siswa merujuk kepada cara terbaik kita sebagai individu ketika kita belajar. Kita tahu persis cara belajar seperti apa yang membuat kita mudah mempelajari sesuatu dan cara belajar yang seperti apa yang malah akan memperlambat kita ketika belajar. Learning Profile, profil belajar siswa, merujuk kepada cara terbaik kita sebagai individu ketika kita belajar. Ini kemudian dicocokkan dengan cara mengajar guru, sehingga membuat sesi belajar siswa menjadi jauh lebih efektif dan lebih efisien. Sebagai hasil akhir, pencapaian belajar siswa menjadi lebih baik. Tujuan utama mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan profil belajar siswa adalah membantu setiap pembelajar memahami beragam moda belajar yang tepat untuk mereka dan menawarkan beragam opsi belajar sehingga setiap pembelajar dapat menggunakan cara belajar yang cocok ketika mereka belajar di kelas. Faktor-faktor yang membentuk profil belajar. Profil belajar siswa. Profil belajar menjadi payung besar dari hal-hal yang mempengaruhi bagaimana siswa memproses ide-ide saat mereka belajar. Ada 4 elemen yang mempengaruhi bagaimana siswa ketika mereka memproses ide-ide yang diterima saat mereka dalam proses belajar. Elemen pertama yaitu gaya belajar, preferensi kecerdasan, gender, dan budaya. Keempat faktor tersebut bisa saling overlap atau saling bersinggungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Keempat faktor ini yang nantinya akan bisa memberi pengaruh kepada perilaku siswa dalam belajar dan juga apakah siswa nantinya bisa engage atau terikat dengan pembelajaran. Ketika keempat faktor tersebut yang membentuk profil belajar siswa, yaitu gaya belajar, preferensi kecerdasan, gender, dan budaya, mereka saling overlap dan berinteraksi satu sama lain, maka akan membuat semakin banyak siswa yang bisa belajar dengan lebih nyaman, efisien, dan efektif. Learning styles atau gaya belajar. Learning style preference atau preferensi gaya belajar siswa. Learning style atau gaya belajar merujuk kepada faktor lingkungan atau faktor personal yang dapat mempengaruhi proses belajar. Contoh, ada siswa yang belajar dengan baik saat ia diperkenankan belajar sambil bergerak. Contoh kedua, siswa lain perlu duduk tenang agar mereka bisa belajar dengan baik. Contoh 3, ada siswa yang senang belajar ketika mereka ada di ruangan yang penuh warna atau ruangannya penuh dengan hal-hal yang mereka bisa lihat, penuh dengan benda yang mereka bisa sentuh dan coba. Namun, ada contoh lain di mana ada siswa yang senang berada di ruangan yang tidak terlalu ramai dengan benda-benda atau gambar. Contoh berikutnya, ada siswa-siswa yang suka berada di kelas yang terang dan ada siswa yang suka berada di ruangan yang redup. Dan contoh lain adalah ketika ada siswa yang belajar dengan sangat baik menggunakan cara oral atau lisan. Preferensi gaya belajar siswa. Semua orang sepakat bahwa setiap orang belajar dengan cara yang berbeda-beda. TOSA 2011. Namun ada pula beberapa concerns atau hal yang perlu kita pikirkan terkait gaya belajar siswa. Bahwa belum ada parameter khusus terkait hal apa yang membentuk sebuah gaya belajar tertentu. Meskipun kita tahu ada beragam gaya belajar misalnya secara fisiologis, pendekatan global, analitis, reflektif, dan impresionistik. Secara pemikiran ada preferensi gaya belajar dengan cara mengingat, merasakan, reasoning, dan secara imajinatif. Apa yang guru ketahui tentang gaya belajar siswa, kecenderungannya adalah berdasarkan survei siswa. Siswanya yang mengakui memiliki gaya belajar tertentu. Dan seringkali data yang didasarkan atas survei pada siswa ini sedikit kurang reliable. Untuk menghindari asumsi yang belum tentu benar, maka selain menggunakan survei, mungkin guru juga dapat mengamati siswa secara lebih mendalam.